Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Ridho Jayadi beserta dua teman saya. Yang pertama ada Muhammad Wafi Al-Kansah dan yang kedua ada Muhammad Nukman Nomjloni. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai riset investasi dengan judul penggunaan analisis fundamental dengan kriteria return on equity atau disebut ROE, PE ratio dan dividend yield pada pengambilan keputusan investasi saham IRRA. PT Tamara Nuraya Tbk dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Pada tanggal 15 Oktober 2019, melalui initial public offering, perusahaan ini melepas sahamnya ke publik dengan menawarkan harga IPO senilai Rp374 per lembar sahamnya. Untuk analisis ekonomi global, saya mengambil dua kriteria, yaitu COVID-19 dan exchange rate. COVID-19 merupakan pandemi virus yang terjadi pada tahun akhir 19. Pada akhir-akhir ini, kasus COVID-19 kembali meningkat di beberapa negara, terutama di kawasan Asia. Hal tersebut sangat berdampak pada sektor ekonomi karena siklus ekonomi pada negara dapat terhambat karena ada kebijakan dari pemerintah setempat. Lalu yang kedua ada exchange rate atau nilai tukar. Pemerintah Indonesia berusaha menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan cara pelaksanaan program Making Industry 4.0, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini masih mengalami pergerakan yang fluktuatif di angka Rp14.000 sampai Rp14.500. Dengan adanya program Making Indonesia 4.0, di sini pemerintah mendorong pembangunan sektor industri yang berdaya saing global dan akan meningkatkan sektor ekspor sebesar 10%. Lalu untuk analisis lokal, saya mengambil 3 kriteria, yaitu yang pertama program Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang kedua ada supply and demand, dan yang ketiga adalah kegiatan akuisisi perusahaan. Untuk program Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, pemerintah melakukan program Making Indonesia 4.0 yang akan meningkatkan ekspor neto produk domestik bruto sebesar 10%. Untuk yang kedua ada pun supply and demand, di mana Perseroan mempunyai produk alat swab antigen yang akan diterapkan sebagai syarat perjalanan masyarakat Indonesia, dan Perseroan memiliki produk jarum suntik ADS, di mana jarum suntik tersebut adalah jarum suntik yang akan digunakan pada proses vaksinasi. Lalu yang ketiga adalah kegiatan akuisisi perusahaan. Hasil dari akuisisi Perseroan yaitu adalah PT Wanjek Indonesia, di mana PT Wanjek ini sendiri adalah perusahaan yang sejenis dengan PT Itamara Tbk. Di dalam tinjauan industri sendiri terdapat 2 agenda yang akan dilakukan dalam Perseroan atau emiten PT Itamara Nuraya Tbk, yang mengungkapkan bahwa dalam menghadapi masa pandemi seperti ini telah mempersiapkan 2 agenda besar. Yang pertama, merealisasikan target pertumbuhan tahun ini di kisaran 80 sampai hingga 100% YoY years of year melalui peningkatan produk testing dan produk baru, yakni imunomodulator bernama Avimax. Dan kemudian yang kedua, melanjutkan proses transformasi bisnis Perseroan dengan masuk ke bisnis layanan kesehatan. Untuk kompetitor dari PT Tamara IRRA sendiri, yaitu sebagian besar pada kuartal yang pertama itu masih mendapatkan laba yang cukup tinggi pada tahun 2021. Sedangkan pada emiten sejenis lainnya seperti KAF yang masuk dalam holding BUMN justru malah labanya sedang mengalami penurunan. Yang pertama, pengambilan keputusan investasi IRA terhadap return on equity atau ROE. Dilihat dari persentase tiap tahun PT IRA, yaitu dari berdasarkan perhitungan ROE, perusahaan PT Tama dinyatakan layak digunakan investasi dikarenakan pada tahun 2018 hingga di tahun 2020 masih memiliki prospek, meskipun di tahun 2019 mengalami penurunan hingga nominal 14%, akan tetapi di tahun 2020 PT Tama masih melakukan kinerja dengan baik, yaitu meningkatkan hingga di angka 24%. Lalu selanjutnya yaitu pengambilan keputusan PT IRA terhadap PE rasio, yaitu berdasarkan PE rasio perusahaan PT Tama dinyatakan layak dilakukan investasi dikarenakan di
dari 2019 hingga tahun 2020 memiliki peningkatan yaitu sebesar 15%. Lalu selanjutnya yaitu pengambilan keputusan investasi saham IRA terhadap dividen yield. Berdasarkan hasil perhitungan dividen yield, PT Itama dinyatakan kurang layak dilakukan investasi dikarenakan di tahun 2018 sampai di tahun 2019 memiliki prospek, akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan hingga di angka 11%. Dikarenakan pembagian dividen di tahun 2020 yaitu sangat minim, yaitu di nominal 9 miliar. Lalu selanjutnya analisis keuangan dengan menggunakan kriteria neraca, laba rugi, dan valuasi. Yang pertama, neraca atau balance sheet. Berdasarkan hasil perhitungan neraca dari PT Itama Rano Raya, maka dinyatakan layak untuk dilakukan investasi dikarenakan dilihat dari liability per equity, yaitu tiap tahunnya memiliki prospek hingga tahun 2021 kuartal 1, yaitu di angka 1,77, meskipun di tahun 2019 mengalami penurunan hingga 0,38, akan tetapi PT Itama masih terus meningkatkan kinerjanya hingga di tahun 2021 kuartal 1 sudah memiliki prospek yang begitu tinggi dari tahun sebelumnya. Lalu dilihat dari laba rugi atau income sheet. Berdasarkan hasil perhitungan laba rugi income sheet, PT Perusahaan Itama Rano Raya kurang layak untuk dilakukan investasi dikarenakan dilihat dari NPM-nya. Dilihat dari NPM-nya yaitu terdapat dari tahun 2018 hingga tahun 2021 kuartal 1 itu selalu mengalami penurunan dari angka 12,16 hingga sekarang 0,91, yaitu dikarenakan pendapatan yang didapat oleh PT Itama selalu meningkat dengan tinggi, akan tetapi laba rugi yang didapatkan tidak sebanding dengan apa yang diperoleh. Lalu selanjutnya yaitu proyeksi dan valuasi. Berdasarkan hasil analisa proyeksi dan valuasi dari perusahaan PT Itama Rano Raya, maka dikatakan layak untuk dilakukan sebagai investasi dengan Graham Rating Score yaitu 5,5. Nilai 5,5 berdasarkan dari perhitungan-perhitungan yang telah diperhitungkan, yaitu dari size in sales dan sebagainya, itu masih berada di nilai yang normal, yaitu bisa dijadikan patokan yaitu dari Graham Enterprising, yaitu dengan nominal 75%, 95%, 50%, dan 5%. Maka dari itu PT IRA layak digunakan sebagai investasi. Ya, pada slide kali ini saya akan membahas tentang ringkasan investasi dari IRRA. Kami memutuskan untuk membeli saham IRRA dikarenakan layak untuk dibeli dan akan dijual pada harga 2.500 per lembar saham. Ya, pada risiko investasi terdapat risiko likuiditas, risiko kurs mata uang, dan risiko suku bunga. Risiko likuiditas di sini sangat berarti bagi para investor untuk mengukur perusahaan tersebut dapat membayar kewajiban jangka pendek atau tidak. Lalu ada risiko kurs mata uang terhadap penukaran rupiah terhadap dolar, lalu risiko suku bunga terhadap nilai investasi yang akan diinvestasikan. Lalu di slide ini terdapat tata kelola perusahaan, yaitu PT Itama Rayonara sangat bertanggung jawab kepada investor, lalu melakukan transparansi dari segi akuntabilitasnya juga, dan sangat bertanggung jawab kepada para investor. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.